Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, langsung aja dari para sebelumnya kita telah mengetahui sebab Tang Ho yang sengaja menghilang karena ia telah berseteru dengan Spirit Hall demi melindungi sebuah harta rahasia. Jadi Spirit Hall ini sangatlah kuat dan juga sangat berambisi mendapatkan harta rahasia tersebut. Tapi sampai saat ini mereka semua belum mengetahui isi sebenarnya dari harta rahasia tersebut. Dari sinilah Tansan mulai berspekulasi tentang alasan ayahnya yang hidup secara sembunyi-sembunyi di desa terpencil. Yang ternyata karena dia telah membunuh pemimpin tertinggi Spirit Hall. Sebenarnya Tansan seringkali memimpikan kejadian yang mengakibatkan ibunya meninggal dunia. Serta tentang ayahnya yang mempunyai dendam kesumat dengan Spirit Hall. Namun sampai saat ini ia masih meragukan kebenaran isi mimpi tersebut. Akan tetapi ia berjanji akan membalaskan dendam orang tuanya itu setelah ia mengetahui kebenaran itu semua. Setelah itu, Tansan berpamitan akan pergi untuk berlatih dengan semua temannya. Tapi sebelum itu, Pangeran Husinghe memberikan sebuah token untuk memudahkan Tansan jika sewaktu-waktu ia ingin bertemu dengannya. Mereka berdua masih memperhatikan Tansan dari kejauhan. Patriarch sangat yakin dengan kedua martial sword di tangannya, Tansan akan mampu menyelesaikan sebuah masalah besar dan tumbuh menjadi orang hebat melampaui ayahnya. Di sini Pangeran Husinghe masih melanjutkan penyelidikan mencari keberadaan Tang Hou dan berusaha untuk lebih dekat dengan Tansan. Patriarch pun menasihatinya supaya ia tidak merekrut Tansan sebagai bagiannya, melainkan hanya menjadikan Tansan sebagai teman sejatinya. Sebab Tansan ini merupakan seorang dengan kejeniusan dan rasa keadilan yang tinggi. Terlihat mereka semua menunggu bos mobile yang mencoba bernegosiasi dengan Direktur Flander perihal seragam mereka. Mereka mencoba untuk mengintip negosiasi mereka berdua yang nampaknya sangat alot. Sampai pada akhirnya Demobe keluar dan memberitahukan hasil negosiasinya dengan sang direktur. Dan negosiasi tersebut akhirnya membuahkan hasil, karena Guru Flander menyetujui untuk mengubah warna seragam mereka ke warna aslinya. Namun dengan syarat, mereka tetap tidak diperbolehkan melepas iklan itu, sebab iklan tersebut masih dalam ikatan kerjasama. Setelah itu, Tansan dan Rongrong menemui Guru Sogeng. Mereka membicarakan salah satu skill yang dimiliki klan Tujuh Harta, yang disebut sebagai skill pembagi hati. Nampaknya Guru Sogeng sangat mengistimewakan skill tersebut, yang mana skill tersebut sangatlah istimewa sebagai pelengkap kemampuan lainnya, yaitu kemampuan keempat hati konstan, kemampuan kelima hati, kemampuan keenam penangan hati, dan kemampuan ketujuh hati terindah. Kesemua itu merupakan tingkatan kemampuan Rongrong, yang mana semakin tinggi tingkatannya, maka jumlah orang serta kemampuan anggota tim yang bisa Rongrong tingkatkan secara bersamaan juga akan bertambah. Sedangkan Rongrong, kini dia baru mencapai kemampuan ketiga perintah hati, yaitu sesuai dengan namanya. Jadi kemampuan pendukung Rongrong yang mampu meningkatkan tiga jenis kemampuan anggota tim secara bersamaan. Guru Sogeng sedikit kecewa dengan kemampuan Rongrong yang tak kunjung meningkat, karena kemampuan Rongrong ini hanya bisa bertahan tidak lebih dari 3 detik. Guru Sogeng mengetahui itu semua karena seperti yang kita ketahui, Guru Sogeng ini berasal dari klan Naga Tiran Biru, salah satu dari 7 klan besar. Sedangkan klan Tujuh Harta menjadi sistem pendukung di tingkatan teratas, meskipun menjadi salah satu sistem pendukung terkuat. Namun klan Tujuh Harta ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada konsumsi dari kekuatan rohnya yang sangat buruk, atau sangat boros energi ketika digunakan. Jadi, Guru Sogeng berencana untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, karena nantinya mereka para 7 monster Shrek akan menghadapi lawan yang lebih kuat sekaligus hebat di masa depan nanti. Di sini Guru Sogeng menyuruh Rongrong untuk berlatih secara serius kemampuan istimewa tersebut, yaitu kemampuan kendali pembagi hati. Karena hanya dengan kendali pembagi hati inilah, Rongrong mampu mengendalikan jumlah dan kadar peningkatan yang harus dia keluarkan, yang sesuai dengan kebutuhan dari kemampuan anggota tim yang akan ia tingkatkan. Jadi, kendali pembagi inilah yang akan membuat kemampuan orang-orang semakin meningkat dengan pesat dan efisien. Misalnya, seperti kemampuan Tangsan yang hanya lebih mengutamakan dukungan peningkatan roh, sementara Daimubei yang membutuhkan 3 peningkatan, yaitu kekuatan, pertahanan, dan peningkatan kekuatan. Sehingga mulai saat itulah Rongrong akan berlatih keras kemampuan tersebut. Dan faktanya, itu semua Guru Sogeng khususkan demi murid tercinta, yaitu Tangsan. Beliau menyuruh Rongrong untuk berlatih kendali pembagi itu dengan Tangsan. Karena Tangsan merupakan ahli roh tipe sistem kendali, serta mempunyai 2 martial soul sekaligus. Sehingga diharapkan sistem kendali Tangsan ini akan meningkat dengan pesat setelah berkolaborasi dengan kemampuan kendali pembagi hati milik Rongrong tersebut. Namun ternyata kendali pembagi hati ini menjadi salah satu kemampuan rahasia dari CT Tujuh Harta.
Sehingga sebelum berlatih, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Badrakning, seorang ketua dari klan tujuh harta tersebut. Dan orang-orang sangatlah yakin ayahnya pasti akan menyetujuinya. Melihat Badrakning yang sangat menyukai pribadi Tangsan, terlebih dia merupakan putra dari seorang Tang Hou yang tentunya sangat Badrakning hormati. Orang-orang pergi menemui ayahnya. Sementara Guru Sogeng, dia sangat yakin Ning Fengzi akan dengan senang hati mengetahui rencana tersebut. Karena ia mengetahui Ning Fengzi ini adalah sosok yang sangat bijaksana. Kemudian Guru Sogeng meminta Tangsan untuk menceritakan tujuan pertemuannya dengan Badrakning dan Pangeran Susinghe. Tangsan menceritakan semuanya, pertemuannya dengan pangeran, yang membuat ia mengetahui sebab ayahnya yang sampai kini masih berseteru dengan Spirit Hall. Yang ternyata karena sebab ayahnya, yaitu Tang Hou, bertempur dengan paus Spirit Hall demi melindungi sebuah harta rahasia. Guru Xiaogeng pun sangat penasaran dengan isi harta rahasia tersebut, yang membuat seorang paus Spirit Hall sampai bersikeras untuk mendapatkannya. Yang padahal pada akhirnya usaha itu pun gagal, serta membuat mereka, paus sekaligus prajurit Spirit Hall, kembali dengan tangan hampa, bahkan sampai membuat seorang kepala tertinggi Spirit Hall harus kehilangan nyawa. Tangsan mulai beranalisis, apakah harta rahasia tersebut berupa tulang jiwa atau cincin jiwa. Karena bagi seorang ahli jiwa, hanya dua hal itulah yang sangat berharga. Namun sangat mustahil, sebuah cincin jiwa bisa diperebutkan. Mengingat sampai kapanpun, sebuah cincin jiwa tak akan bisa lepas dari pemiliknya. Yang tidak seperti tulang jiwa yang dapat dilepas kapanpun dari pemiliknya. Namun kalaupun itu tulang jiwa, maka tidaklah mungkin bagi seorang paus Spirit Hall gagal merebutnya dari tangan Tang Hou. Mengingat, kala itu Tang Hou hanyalah seorang diri, dan sangatlah mustahil dia mampu berhasil menang melawan seorang paus Spirit Hall yang sangat overpower itu. Yang ditambah lagi dengan setidaknya 3 ahli roh di tingkatan titel dulu yang selalu berada di samping melayaninya. Dan diketahui setelah kejadian itu, Spirit Hall memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian harta rahasia tersebut. Sehingga hal itu menimbulkan tanda tanya bagi Guru Xiaogeng. Xiaogeng pun mulai berspekulasi jika alasan Spirit Hall tidak lagi mencarinya, sebab harta rahasia tersebut telah kehilangan efek aslinya. Karena itu Tangsan pun berspekulasi jika harta rahasia tersebut merupakan seekor binatang roh buas. Namun Guru Xiaogeng sedikit ragu akan hal itu, karena sulit untuk dipercaya jika Tang Hou rela sampai berseteru dengan Spirit Hall hanya demi binatang roh buas. Dan tentunya hanya dari ayahnya lah Tangsan bisa mengetahui kebenaran itu semua. Di saat bersamaan, Rongrong kembali dengan membawa sebuah surat dari ayahnya, yang mana Badrakning sangat mendukung rencana Xiaogeng untuk mengkolaborasikan skill pembagi milik Rongrong dengan Tangsan. Dan singkat cerita, kini mereka semua telah berganti kostum. Dengan kostum itu, mereka terlihat bahagia dan semakin percaya diri. Namun tiba-tiba, datang Guru Xiaogeng yang langsung menyarankan mereka semua untuk menyerah dalam pertandingan selanjutnya. Tentu mereka semua sangat terkejut, dan itu semua bukanlah tanpa alasan. Karena lawan mereka kali ini merupakan tim dari klan Gajah Lapis Baja, yang merupakan klan dengan pertahanan terkuat, dan juga salah satu dari ketujuh klan besar, yang kini telah mendapatkan peringkat ke-6 dari ketujuh klan besar tersebut. Bahkan, jika saja klan ini berhasil mempunyai seorang titel dulu, maka besar kemungkinan klan ini akan menduduki peringkat lebih tinggi dari itu. Karena, meskipun ketua klan Gajah Armor ini baru mencapai di tingkatan Spirit dulu, namun, dengan tingkatan seperti itu, dia sudah mempunyai pertahanan melebihi seorang titel dulu. Dan klan ini mempunyai senjata roh berupa berlian besar. Sebuah senjata roh dengan sistem pertahanan tertinggi serta mempunyai dua kemampuan, yaitu serangan dan pertahanan. Jadi karena itulah, Guru Xiaogeng meminta mereka untuk menyerah sebelum bertarung, yang tentunya demi menjaga posisi mereka sebagai top 5 dalam babak kualifikasi ini, sekaligus menyembunyikan kekuatan sebenarnya demi meraih kemenangan di akhir. Namun keputusan akhir tetap di tangan mereka. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, Bos Mubei memutuskan untuk tetap bertarung. Sebenarnya mereka semua mengerti kekhawatiran para guru atas keselamatan mereka. Namun tujuan mereka dalam kompetisi ini bukanlah semata-mata demi sebuah kemenangan, melainkan juga sebagai upaya untuk berlatih dan mengasah diri. Tak hanya itu, jika mereka mundur melihat musuh yang kuat, secara tak langsung maka juga akan memalukan nama tim Shark sendiri. Melihat tekad para muridnya itu pun, akhirnya para guru mendukung keputusan tersebut. Setelah itu mereka mulai menyusun rencana. Kali ini Tangsan akan memilih 5 anggota asli dari tim Shrek, dengan mengganti Telong dengan Zuking, sementara Xiao Wu menggantikan Jiangsu. Dengan itu diharapkan tidak membongkar kekuatan sebenarnya dari tim Shrek, sekaligus juga mempunyai kemungkinan besar untuk menang.
Di arena nampak Batraghni sedikit heran dengan kedatangan Huang Zhen, seorang ketua dari klan Gajah Baja ini. Jadi, lawan Akademi Shrek kali ini sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan. Tuan Salah sengaja melakukan kecurangan. Dia telah mengatur sedemikian rupa untuk dapat menandingkan tim Shrek dengan tim dari Akademi Gajah Lapis Baja ini. Dengan lawan terkuat itulah, dia mengharapkan Akademi Shrek akan kalah dan tidak lolos dalam babak final. Dan tentunya itu semua ia lakukan demi spiritualnya. Dan perlu diketahui bahwa setiap klan ini mempunyai teman dan lawannya masing-masing. Yang mana klan langit mendukung kerajaan Xinglo secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan klan naga tiran petir biru selalu netral. Spirit Hall mendapatkan posisi terkuat di daratan yang setara dengan dua kerajaan sekaligus, serta selalu mendapatkan dukungan dari keempat klan besar. Dan terakhir klan Tujuh Harta yang selalu mendukung kerajaan Tiandou. Sementara itu, di sini Batraghni tetap dengan dukungannya untuk tim Shrek. Dan meskipun dia mengetahui jika lawan tim Shrek kali ini merupakan tim hebat, namun dengan adanya Tangshan yang sangat jenius dan bijak, ditambah lagi dengan dukungan teori hebat dari sang Guru Sogeng, ia tetap yakin tim Shrek akan menang dan tak akan terkalahkan. Dengan tubuh tinggi besar dan kekar, para anggota tim Gajah Baja ini mulai berjalan memasuki arena pertandingan dan langsung berhadapan dengan mereka para tim Shrek. Sebagai seorang kapten, mereka berdua mulai berhadapan lalu saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Dia adalah Huyan Li, alias Ahli, seorang putra dari ketua klan Gajah Baja ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Martial Soul dari masing-masing anggota mereka. Terlihat sampai sini masih tak ada satupun penonton yang berkenan untuk mendukung tim Shrek. Sementara itu, Kaisar Sui mulai mengagumi kehebatan dari tim Shrek, terlebih dengan adanya Tangshan yang menjadi satu-satunya peserta dengan cincin rohnya yang berumur 10.000 tahun. Karena itu, ia dibuat penasaran dengan seorang guru di balik kehebatan para tim Shrek ini. Batraghni pun memberitahukannya bahwa mereka para tim Shrek dididik oleh 3 orang hebat yang tergabung dalam grup segitiga emas yang diketuai oleh Flounder, terkhusus Tangshan yang menjadi satu-satunya murid dari seorang Grandmaster yaitu Guru Sogeng. Tuan Salah sangat dibuat terkejut setelah mengetahui jika Grandmaster, seorang yang sangat ia kagumi dengan kejeniusan dan teori hebatnya, ternyata memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya demi tim Shrek. Yang mana ternyata Guru Sogeng ini juga pernah mempunyai hubungan khusus dengan spiritualnya. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Tim Gajah mulai memakai kemampuan pertamanya, teknik pertahanan yang berupa tepeng, dan berjalan maju ke depan dengan irama tertentu yang terlihat seperti melakukan sebuah tarian. Tangshan mulai menguji kekuatan mereka dengan memakai kemampuan rumputnya, dan sangat mengejutkan. Ahli mampu menghancurkan rumput Tangshan itu dengan begitu sangat mudahnya. Jadi hanya dengan lilitan kecil itu, kemampuan rumput Tangshan belum mampu untuk melumpuhkan kekuatan mereka. Mereka terus berjalan ke depan, sedangkan tim Shrek masih terlihat menunggu dan mempertimbangkan strategi terbaik untuk melumpuhkan lawan. Dan akhirnya, tiba waktunya mereka dengan langkah pertamanya. Tangshan menjerat semua rekan timnya, sementara Oscar memakai kemampuan ketiganya, kemudian terbang dengan membawa Tangshan. Dengan Tangshan yang masih menjerat dan membawa mereka untuk terbang bersama Oscar. Dan ini merupakan sebuah ide brilian, karena dengan terbang, mereka telah berhasil menghindari tubuh terkuat dari teknik pertahanan mereka, sekaligus menghancurkan ritme serangan mereka. Terlihat mereka mulai gelisah, namun sebagai kapten, Ahli menyuruh semua anggota timnya untuk tenang dan tetap menjaga formasi. Sehingga karena itu, Tangshan pun harus menunda langkah kedua untuk memakai teknik roh keempatnya. Mereka semua pun saling menunggu serangan pertama dari musuh. Namun keduanya tetap bertahan dengan posisinya masing-masing, sebab kedua tim itu saling mengetahui kelemahannya masing-masing, yang mana tim Gajah sangat menghindari pertarungan udara, sedangkan tim Shrek menghindari pertahanan tim Gajah di darat yang tak terkalahkan. Kemudian Oscar mulai menjalankan rencana selanjutnya, dengan memancing kemarahan mereka. Di saat itulah Oscar melemparkan dan memasukkan sebuah benda dari hidungnya ke dalam mulut Ahli. Entah benda apa yang ia lemparkan, namun karena itu, Ahli langsung murka dan menjalankan formasi meriam. Kemudian menembakkan salah satu dari mereka dengan kekuatan dan kecepatan putaran yang mengerikan. Demope pun langsung menahan serangan itu. Namun Demope tidak mampu menahannya sendirian, sehingga mereka harus berkumpul menjadi satu membantu Demope menahan serangan tersebut. Namun tak berlangsung lama, mereka semua langsung bercerai-berai tidak mampu menahan serangan dahsyat tersebut. Tapi tidak dengan Tangshan, ia masih terbang bertahan dengan Oscar. Melihat itu, tim Gajah pun melangsungkan serangan keduanya. Tangshan menahan serangan itu dengan kemampuan tangannya, dan ditambah lagi dengan sedikit bantuan dari Demope. Namun itu semua tidaklah mudah. Tim Gajah sangatlah kuat dan kembali melancarkan serangannya.
Dan naasnya Tang San dalam kondisi terpepet. Beruntung di saat yang tepat, benda yang dilempar Oscar yang ternyata sebuah biji rumput parasit itu mulai aktif dan berhasil menahan ahli yang mencoba menghantam Tang San dengan pukulan dahsyatnya. Kemudian Tang San kembali melancarkan serangan memakai kemampuan penjara rumputnya. Tang San mulai menganalisa waktu maksimum yang dibutuhkan tim gajah untuk menghancurkan penjara rumputnya itu, mengingat tim gajah ini mempunyai pertahanan terkuat. Setelah mengetahui kemungkinan waktu maksimumnya, Tang San meminta semua rekannya untuk menyerang dalam waktu 20 detik. Sementara itu, ahli sudah mencapai batas kesabarannya dan mulai hilang kendali. Saat inilah Xiao turun tangan mengatasi itu dengan kemampuan pemikatnya. Alhasil mereka semua bisa dengan leluasa mengajar ahli secara bersamaan. Sementara itu, Tuan Huangzhen sengaja melakukan kecurangan dengan mencoba membantu menyadarkan putranya yang masih dalam pengaruh Xiao, sekaligus menyuruhnya untuk segera melakukan sesuatu. Dan di saat Zhu Qin melancarkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti benturan sebuah benda keras. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.